Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang selalu kita takdimkan, yang terhormat Mas Yahya Muzaki selaku kurator, dan kepada yang terhormat pimpinan anak cabang IPNUI PPNU Kecamatan Ngunut, dan seluruh teman-temanku, rekan-rekanku semuanya yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita dapat bermuajahah secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya ucapkan selamat malam kepada Mas Yahya yang telah berkenan hadir mengikuti rangkaian acara yang telah kita buat, yakni pada malam hari ini, yaitu review karya poster dari desainer-desainer handal yang sudah ikut serta mengikuti lomba poster ini, pameran poster ini yang dibuat dan diselenggarakan oleh pimpinan anak cabang IPNUI PPNU Kecamatan Ngunut ini. Nah, sebelum nanti kita masuk ke acara inti yakni review karya, sebelumnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngunut. Kepada rekan kita Nurlaili Nadifah, saya persilahkan. Rekan Dita Iva sudah bisa terhubung dengan kita. Mohon maaf, sepertinya ini rekan Dita Iva terkendala, ada kendala, jadi untuk sambutan akan diganti oleh Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU Kecamatan Ngunut. Kepada rekan Najib, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Al-Mukarram, para yai, para sesepuh, bini sepuh yang tansah kita takdimkan, kepada yang terhormat Rais Syuriah dan Fidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngunut, yang kami hormati, kepada kurator pada malam hari ini, yakni Mas Yahya dari Banyuwangi yang kami hormati, pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Ngunut, serta pada yang terhormat rekan dan rekanita panitia pelantikan serta rekan dan rekanita yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bertemu secara daring via Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah
menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai Ketua PAC Ibnu Ngunut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Yahya sehingga karena dapat meluangkan waktunya untuk kita di pimpinan anak cabang ini untuk bertemu dengan Mas Yahya dalam rangka review dari karya-karya desainer-desainer dari pimpinan anak cabang Ibnu PPNU Kecamatan Ngunut maupun yang sekitarnya yang berpartisipasi dalam poster exhibition yang diselenggarakan pimpinan anak cabang Ngunut ini dalam rangka pra pelantikan dari pimpinan cabang Ngunut yang masa khidmat 2020-2022. Nggih ngeten Mas Yahya, bahwasanya PAC Ngunut ini baru terbentuk dan kemarin pada bulan November dan sampai saat ini kami belum bisa mengadakan pelantikan karena ya pandemi di Kecamatan Ngunut ini sangat merah dan ini kita untuk mengisinya untuk seperti ini hanya bisa via daring seperti ini. Kemarin juga acara masih terkendala secara langsung dari pandemi tersebut. Dan untuk Mas Yahya, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya bertemu dengan kami pimpinan cabang Ibnu Kecamatan Ngunut dan harapannya nanti untuk Mas Yahya sendiri bisa berkunjung ke Ngunut ini bertemu dengan kami semua yang butuh motivasi dan semangat dari panjenengan untuk melaksanakan atau menjalankan roda organisasi ini. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan Najib, saya sampaikan terima kasih. Nah, saatnya kita memasuki waktu yang sangat dinantikan oleh para desainer, khususnya yang telah submit karyanya kepada kita. Nah, pada malam hari ini kita melaksanakan siaran langsung ini dalam rangka untuk mereview karya-karya yang telah panjenengan semua kirimkan. Mungkin malam ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu para desainer yang sudah submit karyanya. Jadi di sini nanti dari teman-teman akan tahu apa sih kurangnya dari karya saya, terus bagusnya karya saya itu dari segi apanya, dan yang masih banyak sekali yang akan dinilai oleh kurator kita pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yaitu rekan Ivan. Kepadanya saya persilahkan. Cek. Gimana suara aman? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati kurator yang saya idolakan sejak dulu, Mas Yahya Muzaki dari Banyuwangi. Yang saya hormati pimpinan cabang Ibnu IPPNU Kecamatan Ngunut dan rekan-rekan kita di seluruh Tulungagung, bahkan mungkin Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam sebenarnya kegiatan yang cukup unik ini harusnya, karena belum ada kegiatan yang saya rasa seperti ini, makanya kita membuat acara seperti ini. Seperti itu. Jadi sistemnya nanti gini Mas, kita kayak ngobrol mawon, bagaimana kita melihat sebuah karya, bagaimana kita berpendapat terhadap karya tersebut, ya kita obrolkan bersama-sama ngoten mawon. Mboten usah
mboten usah terlalu formal, santai mawon, kalih ngopi nggih monggo dipersilahkan. Ngoten Mas saya. Jadi silahkan monggo panjenengan jadi nanti kita share screen, panjenengan mengomentari lah lebih itu, bukan mengomentari ya, menyampaikan mungkin bagaimana pandangan panjenengan terhadap karya tersebut. Jadi bagaimana dari sisi komposisi, warna, font yang dipakai, atau apapun itu. Atau Mas? Halo Mas Yahya? Ya. Telepon? Atau ya? Wah ini idola saya ini. Sejak ke Banyuwangi dulu saya mengidolakan panjenengan Mas. Wes, kok ngono? Oke. Nggih. Langsung mawon share screen teman-teman. Panjenengan di studio nih Mas. Napa teng pundi? Ya. Di studio. Oh, studio gaming. Oke, niki Mas, karya pertama dari Alwisna, Desa Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Ini beda kecamatan dari Ngunut, ya tapi masih dekat sih, hitungannya masih dekat. Jadi tetangga lah gitu. Monggo silahkan Mas. Bagaimana menurut panjenengan? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ece Ngunut keren, asli keren. Amin. Aku belum pernah ya. Ini baru terobosan yang menurutku sangar. Jadi buat teman-teman penuh ya, karena pandemi ini lumayan jadi. Suaraku jelas Mas? Aman Mas. Ya, pandemi ini lumayan jadi tubuhan yang luar biasa untuk NU dan itu. Ini terobosan yang luar biasa menurutku. Kemarin dikirim sama teman-teman panitia beberapa karyanya tak review sekilas. PAC Ngunut keren. Artinya karya-karya dari teman-teman ini langsung tak lihat dari sekilas. Sangar-sangar ini tiba-tiba. Awalnya sih saya berpikir awalnya ketika dihubungi panitia, saya berpikir alah paling biasa gitu. Karya-karyanya biasa. Tapi setelah dikirim kemarin, bayo sangar-sangar ini itu. Nah, artinya gini sih, kalau kemarin kan saya melihat panitia tidak memberikan banyak batasan di karya posternya, di karya yang mau dikirimkan. Jadi saya melihatnya lebih teman-teman peserta lebih free, lebih bebas untuk bisa mengekspresikan tangannya dan pikirannya ke desainnya. Jadi sangat lebih kreatif mampu lebih kreatif gitu. Jadi gak dibatasi harus poster A, poster iklan A, poster B, poster gini, gak bebas. Cuman kemarin kan cuma dibatasi tidak menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu, Dok. Jadi betul. Jadi setelah saya lihat karya-karyanya kok sangar-sangar ini. Langsung ke ini ya, Agisna. Langsung karya pertama Mas. Langsung karya pertama. Karya ini menurutku luar biasa sih. Jadi dia gambarkan something yang ulama-ulama yang di sekarang. Ini tugasnya kita, ini tugasnya IPNUT dan IPPNU semuanya. Kalau dilihat, aku tak komen ini dulu lah, di font dan lain-lain. Tatanan fontnya oke, dan mungkin gini, kalau ini patennya saya. Jadi misalkan kalau kita pengen mau buat sesuatu, saranku jangan terlalu banyak jenis font. Artinya jenis font gini sih, kalau ada sans serif, rata sans serif semuanya. Ini kan lumayan campur-campur. Jadi fokus orang akan langsung ke tulisan itu. Di satu poster mana tonjolan yang mau akan kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah lumayan luar biasa. Tantangan dakwah di era digital sudah lumayan keren. Nah, tapi cuman ada sedikit satu kecil yang
yang ganjel, yang itu tulisan di bawah. Tulisan di bawah itu tidak bisa langsung mampu terbaca. Olafet sebenarnya keren sih. Karyanya keren. Bisa langsung tersampaikan ke orang, tapi aku sih untuk ganjel di bawah itu. Yang ulama mesti mampu gitu. Yang penjelasannya itu ya Mas ya? Ya, narasi di bawah itu. Narasi di bawah itu misalkan pakai font yang lebih, mungkin gini sih, kalau yang atas itu pakai serif, paling yang bawah juga pakai serif. Jadi misalkan contoh misalkan yang atas pakai Time News Roman, jadi yang bawah kalau nggak seneng sama Time News Roman bisa pakai Rockwell atau apalah gitu. Tapi desain ini sudah keren. Gitu. Kalau dari segi warnanya mungkin Mas, bagaimana Mas saya memandang karya ini? Saya ini orang yang nggak pernah naleni tentang warna. Tapi kalau harmonisasi warna ini nabrak banget. Iya, nabrak iki artinya kontrasting warna di poster itu penting. Tapi kalau karena kan tujuannya harus bisa mampu langsung terbaca gitu kan Mas. Tapi kalau nabraknya terlalu jauh, mungkin gini sih, ungu sama hijau. Kalau misalkan bawah ini tidak pakai pupus, pakai gelapin sedikit, misalkan digelapkan sedikit, mungkin akan bisa lebih keren dan harmonisasinya dapat lah. Iya. Bagaimana kalau dari segi ilustrasinya Mas mungkin? Kan itu ada ilustrasinya yang coba digambarkan. Aku nggak komen ilustrasinya keren banget nih. Keren banget ya. Okay. Aku nggak iso komen apa-apa soalnya. Waduh, keren soalnya. Ya, ilustrasi ini kan gambarkan seorang ulama yang dia berada di depan kamera lah. Ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Jadi bagaimana kita mampu mengangkat kiai langgar, kiai lokal itu, ini tugasnya kita, kiai lokal itu untuk kita orbitkan lebih. Mau tidak mau gini, orang kiai langgaran yang di pinggir rumah kita, di samping rumah kita itu adalah orang yang mereka yang justru menjadi ujung tombak pertama kita. Jadi kalau nggak kita orbitkan ya siapa lagi kalau nggak orang yang ngajari kita alif ba akan mereka. Gitu. Kalau idenya keren, idenya menguasai IT ini yang menurutku keren sih. Pesannya dapat banget. Dan relevan Mas ya, dari kondisi sekarang relevan sekali. Oke, mungkin itu Mas cukup. Bisa lanjut ke poster berikutnya? Bisa lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Soalnya banyak Mas. Mungkin bisa di next. Nah, ini. Ini menarik sekali sih Mas. Clean. Ya, ini SDC banget. Oh, aduh. Betul sekali Mas. Ya, jajar SDC gitu nggak. Desain ini keren, nom-noman banget. Apa namanya? Ini anak muda banget. Aku tapi cuman gak ngerti itu fotonya siapa, aku gak ngerti. Kayaknya itu yang buat sih Mas, kayak mau gitu. Numpang gambarnya yang buat gitu loh. Mau tampil. Kalau di font, kalau di tipografi sudah keren, di tipografi pun sudah keren, narasinya oke, tatanannya bersih, rapi semuanya, simetrik, pesannya juga sampai. Ini keren, tapi aku sih ganjel pas waktu ngecek, pas waktu lihat ini. Ada fotonya ya? Ada fotonya. Waduh. Iya, benar. Ada fotonya. Terus ini lagi sih, aku komen yang sebelumnya juga sebenarnya tadi pengen nyampaikan ini. Jadi usahakan di setiap satu poster itu kan intinya kita mau menyampaikan pesan dari apa yang mau kita sampaikan kan begitu. Nah, kalau kita nyampaikan model ini, kita delok kan semacam mereka pengen promo penuh lah.
Iya Mas, betul, betul. Mereka pengen promo Ibnu, ngiklankan Ibnu lah istilahnya. Iya, ini kebetulan PAC-nya juga kayaknya termasuk baru Mas di Tulungagung, jadi Iya, mencoba menyampaikan pesan tersebut juga kayaknya, gitu betul. sih. Secara tatanan desain swanger, secara simetris keren, simetris terus apa namanya, clean lah istilahnya. Clean, Mas clean. Ilvan, bahasanya Mas Ilvan mau clean lah. Menurut ini tatanannya sudah keren. Yang menurutku butuh ditambahi sih ininya. Itu foto dijelaskan siapa. Nah, Oh iya, betul Mas, betul. Terus setelah itu kalau di poster iklan, poster apa namanya, poster yang bahasanya promo itu disampaikan juga apa ya, feedbacknya. Artinya feedback sih. Gini logikanya, aku mau jualan, aku jualan kopi, nah produk kopi ini bisa dibeli di mana, aku ngontak siapa lagi, ini yang Instagram, Facebook dan lain-lain ini aku belum nemu WhatsApp-nya nomornya siapa, terus Instagram-nya nomornya siapa. Nah, mungkin bisa dikasih Lorem @Ipsum tanda tanya @08 begitu bisa dikasih sebenarnya. Iya, iya. Jadi sekalian kalau promo gitu Mas. Iya, karuan Oke. Artinya Betul. sangar yo Ibnu yo, sangar ya Ibnu yo. Misalkan aku pengen Ibnu, aku kemana? Media apa yang bisa aku untuk menghubungi ke sana? Nah, itu. Iya. Secara ukuran sih bisa clean banget, asli garapannya SDC banget lagi. Oke, bisa lanjut Mas ya? Lanjut. Oke, poster ketiga ya teman-teman. Dari PR, ini ranting Mas, jadi mewakili ranting posternya. Ranting Balesono, Ngunut Tulungagung. Tuh, monggo silakan. Poster ini ya Mas. Ya, ini semacam poster apa ya? Ini ya infografis sih, yang betul. tetapnya ditaruh di buletin. Nggih. Tetapnya ditaruh di buletin. Tapi informasinya lengkap sekali. Jadi apa namanya? Kiai Romli ini siapa, terus ini siap orang yang mana, yang bagaimana, ini sudah lumayan tersambung. Nah, kalau di tatanan font mungkin perlu dibenahi sedikit. Ya seperti yang saya ngomong tadi sih. Kalau kita mau pakai, saran saya enggak usah banyak-banyak jenisnya. Kalau serif misalkan aku membatasi gini sih, kalau aku pribadi desain itu, aku pengen membatasi satu desainku terbatas hanya 2 jenis font. Jadi misalkan saya pakai sans serif, saya pakai sans, saya nggak pakai art, saya nggak pakai artistik. Jadi misalkan saya pakai Arial, saya temannya saya pakai apa namanya itu, Montserrat. Kalau misalkan saya pakai sans serif, ya pakai digandeng sama artistik. Cukup 2 itu saja. Misalkan kalau nama fontnya ya terserah lah. Kalau nama fontnya terserah. Nah, jadi biar pembaca itu yang pertama enggak sering bosen, enggak bosen-bosen lihat desainnya kita. Nah, yang kedua apa namanya? Mereka akan kerasan dengan apa yang dilihat, yang kita lihat. Jadi benar-benar dirutuknya diwaca kabeh. Jadi semuanya akan dibaca kalau sisi kerapian fontnya tidak terlalu banyak jenis font lah. Misalkan desain ini foto sudah oke, terus point of view-nya juga sudah. Jadi ini kan mau menunjukkan Kiai Romli. Nah, jadi Kiai Romlinya sudah oke. Artinya point of view-nya langsung ke Kiai Haji Muhammad Romli Tamim sudah oke.
Nah, terus fotonya juga sudah oke. Kalau dari warna ini warna yang saya senang. Jadi artinya senang sih gini sih. Kombinasi warna, harmonisasi warnanya dapat, tapi cuman kontrasinya yang kurang. Iya, betul. Dasarnya kalau poster itu, acuan saya sih gini. Kalau kamu pakai warna background gelap, kamu pakai tulisan yang terang. Biar karena konsepnya, ya kontrasingnya itu harus dapat. Karena konsepnya poster iklan di publikasi itu kan bagaimana orang mampu 0,3 detik ngelirik langsung mampu terbaca. Misalkan informasinya nyampe gitu Mas ya. Ya. Nah, di desain ini kan ada abstrak transparansi Nahdlatul Ulama di belakangnya Kiai Romli. Ini tabrakan sama poin mendirikan pesantren sama murid. Nah, iya, jadi akhirnya orang akan lumayan sulit membaca ini. Kiai Haji Muhammad Romli pulang ke rumah orang tuanya lah. Ini kan lumayan orang harus mendelik dulu untuk membacanya. Begitu. Wes tapi keren lah. Aku seneng kombinasi warnanya. Seneng harmonisasi warnanya. Tinggal nih kontrasinya saja. Oke, sama Mas. Mungkin informasinya terlalu banyak ya Mas yang ditampilkan. Jadi orang bacanya ya malah banyak ngono. Iya, Hanya kalau untuk tugas membacanya banyak gitu loh. Iya, kalau untuk infografis ini sih oke. Oke. Kalau untuk infografis dan misalkan ini disebarkan di buletin, ini oke sih menurutku. Masuk Mas ya. Tapi kalau untuk poster dan yang langsung yang tujuannya untuk bisa terbaca bagus sih, tapi kalau tulisannya banyak, narasinya banyak, terlalu banyak narasi di dalam poster, orang malah justru akan mengabaikan. Karena ini karena tujuan poster adalah hanya untuk dilihat sekilas, bukan untuk langsung dibaca terus gini. Betul sekali. Oke Mas saya lanjut ke nomor berikutnya. Ke nomor 4 mungkin teman-teman. Nah ini Mas, menarik sekali ini. Monggo silahkan Mas saya. Sangar, desainernya namanya Sangar. Iya. Raka. Raha Sangar ini. Ini yang keren. Ini poster yang mengambil hati orang. Aduh. Gini sih, fotonya, ilustrasinya Yasin ini sudah menarik untuk dilirik orang. Jadi Yasin ini langsung orang lihat, dia mau bunder-bunder gitu kan, misalkan. Akhirnya orang akan berhenti untuk melihatnya. Kombinasi warnanya sudah oke, fontnya sudah oke. Komentar saya hanya di ini sih, kontrasinya sudah oke juga. Ini, oke enak. Itu orang pedang-pedang gitu. Ya siluet itu Mas. Itu yang siluet yang pedang-pedangan itu yang aku belum mampu untuk memahami artistik font ini. Jadi aku gak ngerti tujuan si Mas Raka ini ngasih ilustrasi pedang-pedangan sama itu apa ya yang di bawah kiri. Nah, beduk apa ya ini? Kurang jelas sih Mas. Malah kayak maling menurut saya. Oh iya sih. Hitam juga. Betul. Mungkin gini sih, dia ingin menyampaikan, masyarakat ini ingin menyampaikan orang-orang yang di bawah ini ketika melihat bulan melihat bulan maling, terus tukang perang, tukang minum. Iya, itu tukang minum itu ya. Oh iya, kemaksiatan mungkin Mas. Ya, mungkin dia ingin menyampaikan seperti itu. Tapi konsepnya dia keren, konsepnya ini keren. Nah, tapi cuman orang masih harus terlalu
memahami ini cukup lama. Betul. Untuk memahami apa namanya isi dari poster itu. Tapi keren konsepnya Mas Raka ini. Keren wis Mas. Dari warnanya juga menarik juga Mas. Warnanya ya, empasisnya ngena, jelas. Mas Basimnya juga menarik. Ya. Karena masih banyak ini ternyata. Nomor 5, teman-teman. Oke, nomor 5. Nah, ini. Avenger Mas ini Mas. Avenger. Betul. Monggo Mas ya, silahkan. Wis, mbah piye lek komen iki. Ilustrasi aku gak membayangkan dia ngedit ribetnya Mas. Fotonya ini dengan model seperti apa. Itu waktu berapa lama untuk proses ngedit fotonya Gus Dur ini aku gak membayangkan, tapi sangar gitu. Emang luar biasa Mas. Nah, ini wes pokoknya fotonya keren, ilustrasinya keren. Kombinasi warnanya juga oke. Kontrasingnya yang kurang, kontrasing sama font tipografi fontnya yang menurutku kurang sih. Tapi ini wis keren. Jadi orang akan melihat ada film, ngono kan sih. Film Gus Dur. Film Gus Dur. Jadi dia punya konsep gila ya, Gus Dur langsung dilirik ya. Jadi konsepnya kayak gitu sih menurutku. Tapi suangar iki, Bro. Asli ngeri Gus Dur ini. Oke Mas, lanjut. Suangar iki. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini Mas. Cukup mencolok, menarik. Itu sih. Monggo silakan Mas saya. Ini yang jadi rasan-rasan saya. Yang jadi rasan-rasan saya sama saya ini kembar Mas Ivan. Wis ngerti ya? Ya Allah sudah Mas. Ini saya kan ngefans sama jenengan. Aku gak ngerti ya nek sing ngefans. Saya ini kembar. Kembaran saya dulu desainer grafis. Tapi cuman dia nggak teruskan desainer grafis karena kerja di Jakarta. Sekarang dia di Kemenpora. Ini jadi rasa lagi waktu ini tak kirim ke dia, loh enak kok sangar ini, aku njaluk gitu dulu. Apa namanya? Konsepnya sih poster ini artistik banget. Jadi dia tidak pingin, ini bukan poster iklan atau poster apa, tapi ini poster artistiknya apa? Nurdin Rifai tatanannya sudah sangar. Aku gak melihat ada sisi simetris di sini. Jadi tatanan yang rapi di sini ini yang menjadi nilai artistik buat saya sih. Asli kontrasingnya ya luar biasa. Terus aku gak bisa bayangin iki iya ya. Ngomong seni iki semangar. Iya, betul. Karena apa ya? Gak bisa ya bagaimana saya mau menyampaikan apa ya? Perasaan saya untuk ini, aku gak ngerti, semangat ini. Konsepnya menarik Mas ya? Menarik, asli menarik. Walaupun mungkin ya beberapa orang akan berhenti dulu untuk bisa melihat ini. Tapi kan Mas Nurdin ini punya konsep yang dia dia nggak pengen promote sih, dia nggak pengen promote. Aku pengen karyaku dinikmati saja, kayaknya gitu sih, Mas Nurdin. Beliau membuat karya untuk dinikmati gitu Mas. Untuk seni saja gitu, ya, bukan untuk menyampaikan apa-apa gitu. Oke Mas, lanjut ke berikutnya ya. Mas aku orang ngopi gak apa ya Ki ya? Monggo pun, silahkan. Ini apa lek ngarep? Ini lek bahasa grafisnya apa? Ilustrasi apa namanya? Polygonal art, Mas. Polygonal art. Iya. Low poly. Ini low poly ya ini ya. Iya itu. Iki wis wangar. Kontrasingnya oke, terus apa namanya? Tipografi fontnya juga sudah oke.
kombinasi hitam sama emas, kombinasi hitam sama emas ini sudah keren. Terus sama putih, hitam sama putih yang warna netral lagi, aku gak nyongko. Ini ternyata aku mainnya gini sih mas. Misalkan pakai warna gelap, misalkan pakai warna Hitam. gelap, misalkan pakai warna gelap sama emas, ternyata mampu dikomben dengan ilustrasi garis yang tipis. Nah, ini kan ditempoknya wakeh bro. Iya, Mas. Menurutku sangar. Menurutku keren nih. Terilustrasi simetrisnya untuk menampilkan Gus Dur juga sudah oke. Cukup menampilkan Mas ya. Jadi meskipun cukup acak-acakan koyo wakeh kesane tapi tetap Gus Dur gitu Mas. Cuman paling gini sih yang di bawah itu jadi biar orang siapa sih yang nggak kenal Gus Dur gitu kan. Tapi jagani orang yang nggak pernah sama sekali dengar Gus Dur. Nah mungkin nama Gus Dur di bawah, Gus Dur Abdurrahman Wahid itu bisa dibuat warna yang lain untuk menarik mata. Jadi biar orang melihat Gus Dur, setelah itu membaca. Orang melihat ilustrasinya, setelah itu membaca namanya. Lebih di highlight lagi ya Mas namanya berarti. Oke. Cukup Mas? Cukup. Ada lagi. Oke. Selanjutnya nomor 8. Yes. Bahasa hal. Muhammad Riza Dwi Apriandi. Monggo Mas Yahya, silahkan dikomentari. Ini N-online. Waduh, iya betul. Apa namanya model desainnya N-online. Quote model kayak gini yang di apa namanya? Yang dipakai sama N-online model-model gini. Konsepnya keren. Terus apa namanya 1, 2 oke. Secara harmonisasi warna sudah oke. Yang atas itu. Ini tok sih. Bermanfaatnya tok. Paling bisa ditotok nih langsung disambung saja, enggak usah di bawahnya biar enggak bingung orang. Kepisah gitu ya. Untuk keren. Untuk segi dari fontnya gimana Mas? Ini kayaknya juga menarik juga untuk dibahas. Font yang dipakai. Kalau font keren sih karena font sudah bisa jadi point of view. Apa namanya? Jadi orang melihatnya logika orang membaca poster itu kan apa namanya? Berapa persen mayoritas rata-rata orang melihat itu langsung dari tengah. Jadi misalkan posisinya ini, orang biasanya membacanya langsung di sini sih. Langsung di tengah-tengah sini. Nah, beberapa orang juga akan membacanya langsung di sini, di atas. Nah, desain ini kan pertama menunjukkan bahasa hal dulu terus ke atasnya. Bermanfaat, perlu perjuangan, ini sudah keren. Jadi orang point of view-nya sudah mampu dibaca langsung lah. POV-nya. Cuman ini sih lah, ini komen sidik. Ini yang perlu orang berusaha untuk membacanya sambil mendelik. Itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling khairun nas anfa'uhum linnasnya ini yang di bawahnya ini. Jadi mungkin paling kalau warnanya pakai oranye atau pakai apa ini biru, kalau pakai biru ini mungkin dia bisa lebih terbaca daripada pakai putih. Karena toskanya yang jadi background, toska yang jadi background itu enggak apa ya, belum terlalu gelap. Jadi apa ya, orang masih harus mendelik dulu untuk membacanya. Oke Mas. Oke.
Cukup Mas? Siap. Oke, nomor 9. Terus Masih 9. ini Enggak Mas. ini yang keren. Aku yang Gus Dur tadi, yang Desa Mawacara. Nah ini yang keren menurutku. Clean juga sih ini Mas. Dia bisa menampilkan Gus Dur dengan model yang apa ya, simple, dengan tatanan font yang rapi, keren Mas. Apa ngene iki? Fontnya juga selaras ya Mas ya. Iya, ngene iki apa Mas jenenge Mas? Yang mana Mas? Font apa namanya? Model ngene iki apa jenenge? Portrait. Kenapa? Aduh, aku lek ngarani lek istilahnya ngene iki transparansi sih. Transparansi butun sih. Opacity. Napa nih? Opacity-nya ya. Heeh. Nggih. Apa ya? Aku lek ngarani butun sih iki. Tapi keren. Iya, betul. Tatanan iki tritun kaya. Wah, tapi keren menurutku. Oke. Ya sih menarik sini Mas. Terus bahasanya pun juga kayak apa ya? Unik gitu loh. Desa Mawacara Negara Mawatata. Ini mungkin Mas Cahya mengomentari ini gimana? Pemilihan kata ini. Apa ya? Yes. Aku gak iso komen oke sih. Aku tertarik sama poster ini. Ya Mas. Oke. Aku pengen jadikan poster ini anu sih, tak pasang ning figura printingku. Wah, menarik sekali. Asli sangar ini. Oke. Ya lanjut Mas saya. Monggo. Ya nomor 10. Monggo silakan. Nah, ini ada Mbak Hasyim lagi. Mbak Hasyim lagi, tatanan ilustrasinya sudah oke. Tatanan ilustrasinya sudah oke. Dia kan pengen nyampaikan quote. Mas Betul. Wih, Mbak Febri ini pengen menyampaikan quote-nya Mbak Hasyim dengan model ilustrasi apa ini? Animasi apa ini Mas? Vektor line art apa? Iya itu sih Mas. Ini menurutku keren. Mungkin gini sih, kalau fontnya, nah ini fontnya sudah bisa terbaca dengan rapi, dengan bagus. Tapi mungkin tatanannya saja sih. Apa namanya? Komposisinya Mas. Kerapian penataan fontnya saja. Nah, ini contohnya sih ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan pakai font artistik. Nah, rata-rata font artistik itu uppercase sama lowercase-nya itu kalau dua dijajar ada huruf uppercase itu tabrakan kayak KH ini. Iya betul Mas. Nah, jadi sangarnya sulitnya nata font artistik adalah tatanan uppercase sama lowercase-nya ini. Mungkin gini sih komenku, misalkan ini Haji Hasyim Asy'ari-nya nggak usah pakai font artistik, paling samain sama font yang di bawahnya itu font apa ya? Nah, pakai sans yang kayak di bawahnya itu paling lebih keren sih menurutku. Pakai serif kayak di bawahnya itu. Iya betul Mas. Kan warnanya diganti gitu ya, wis langsung terbaca. Nah ini font yang apa komunikatif. Di bawahnya ada @PAC Ibnu Nut. Ibnu IPNU Pulau Tondo. Ya, Pulau Tondo. Lah ini yang saya komen di awal tadi adalah poster yang komunikatif. Jadi kalau dia pengen promote IPNU dengan ilustrasinya Mbah Hasyim, jadi mereka pengen iklankan IPNU itu dengan poster ini. Dengan Mbah Hasyim Asy'ari, dengan modelnya ya Hasyim Asy'ari. Mereka ngasih apa namanya?
media di situ. Jadi misalkan ada yang tertarik, dia bisa langsung ngepo, Menghubungi, ya, langsung mengontak, Iya. melihat itunya. kepo-kepo Instagram dan lain-lain begitu. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Nomor 11. Kita saksikan Muhammad Afif Hadi Pratama. Ini Mas. Menarik juga ilustrasinya ini Mas. Iya. Kayak apa ya? Salah satu media Indonesia sih ilustrasinya. Kita lihat. Tirto atau apa itu? Model ilustrasi komik sangar. Monggo Mas di komen. Menikmati apa namanya ilustrasi komiknya. Apa jenis? Karakter ilustrasinya keren. Dia bisa model komik ini, model ilustrasi komik ini yang lagi trending hari ini sih. Yang lagi keren-kerennya komik, model ilustrasi komik ini yang lagi trending sekarang. Nah, tapi cuman komenku di harmonisasi warnanya, diharmonisasi warna sama tipografi fontnya. Tipografi fontnya. Itu ada sinar matahari ini yang maksudnya. Waduh ini. Keren lagi sih. Apa sih? Iya. Jadi dia pengen menampilkan ini kan sama lagi-lagi ini kayak tadi apa namanya? Kayak ini di bawah dia ngasih itu akun medsos ya. Yang di bawah sendiri IPNU, IPPNU, Ngunut, iya. Bawahnya nama Ki Haji Muhammad. Bateraiku. Bentar Mas, baterainya ada masalah. Oh iya, siap. Ini masih keren sih menurutku. Warga NU jangan mau dipecah. Oke, warga NU kita harus. Ini Mas Ivan. Nggih, pripun Mas? Terus ngomong. Dia mampu menyampaikan point of view-nya secara langsung. Jadi gini, warga NU kita harus waspada. Nah, orang membaca sekilas dia langsung warga NU kita harus waspada. Mungkin ini desain ini kalau dikasih warna yang lebih berani, lebih eye-catching. Bagaimana? Lebih apa ya, warna-warna warning. Misalkan merah betul. Atau kuning atau apa. Karena dia ingin menyampaikan kegawatannya NU. Nggih. Itu. Misalkan dia ingin menyampaikan kegawatannya NU gini sih. Warga NU kita harus waspada kan gitu. Yang jadi boldnya itu. Nah, ini misalkan backgroundnya pakai contoh misalkan kayak pakai bajunya Yai Ilyas. Yai Ilyas itu yang merah dengan tatanan font lebih misalkan apa ya, impact contoh misalkan. Impact atau Arial bold. Oh, ini gawat jadi poster ini. Gitu. Iya sih Mas, betul. Siap. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Oke. Berikutnya dari ranting ya Mas. Ranting Samir. Ini keren desain Mas. Jadi warnanya mencolok Mas ya. Ya, warnanya mencolok. Terus apa namanya, Mbah Munnya ditampilkan dengan baik. Ini kan dia pengen apa namanya? Dia pengen nampilkan quote-nya Mbah Mun. Dia pengen nampilkan quote-nya Mbah Mun. Tapi saya masih belum melihat si desainer Mas Ibnu Samir. Samir itu nama nggak ada namanya. Oh, nggak ada namanya ya? Iya, nama dari perwakilan ranting mungkin gitu Mas. Iya. Ranting ini tidak menyampaikan identitas desainer. Jadi misalkan gini sih. Tentu kalau ini dari ranting Ibnu, dia pengen ini promote untuk mengiklankan Ibnu dari mungkin pasang logo lah minimal kayak tadi, atau pasang medsos atau apa-apa gitu. Tapi keren. Cuman yang kurang itu sih.
secara warna, Iya, secara warna mencoloknya luar biasa dan kontrasinya sudah oke menurutku. Tapi itu tadi sih apa namanya, kalau kamu identitas maksudnya. identitasnya ini karek nambahi foto, karek nambahi logo IPNU, IPPNU sama medsos dua dewe. Oke, siap. Lagi-lagi Saya lanjut, ya. Mas. Oh, monggo. Terus lanjut. Monggo kalau masih lanjut. ada. Oke. Nah, kayaknya konsepnya sama kayak yang Mbak Hasim tadi ya. Iya, kurang lebih, Mas. Konsepnya sama kayak Mbak Hasim tadi, tapi cuman fotonya Gus Bahak pakai foto bukan pakai ilustrasi. Konsepnya keren jika kamu kehilangan satu dalam itu. Nah, ini coba ya. Nah, ini ya kamu gak nyambung tuh iki. Dia menampilkan fotonya Gus Bahak. Oh iya. Nah, ini mungkin kalau pengen menyampaikan quote-nya, mungkin kalau pengen menyampaikan quote-nya, ingin menyampaikan kata-katanya, bisa dimainkan font-nya. Kalau kontrasing warnanya oke, terus kombinasi warnanya oke. Komenku main tulisan tok Mas, di font-nya, di tipografi font. Kalau pengen menyampaikan quote-nya, menyampaikan tulisannya pakai tatanan fontnya bisa lebih dibenahin lagi sih. Nah, sama mungkin kalau Gus Bahak ini kan orang yang sudah populer. Gus Bahak ini kan orang yang sudah populer. Nggak perlu ditulis di bawahnya kecil seperti itu karena orang akan bingung membacanya. Langsung tulis saya Gus Bahak sing gede gitu. Orang akan langsung. Nah, ini identitasnya belum kelihatan. Jadi misalkan ini dipasang kalau misalkan ini poster-poster yang offline lah, poster-poster hard copy mau dipasang ditempelkan, ini akan jadi poster ilegal. Jadi gak ketok sopo gitu yang masang kan. Tapi keren. Karena nggak ada identitasnya ya, Mas ya. Nggak ada identitasnya. Kalau yang lain sudah keren. Warnanya sudah keren. Warnanya menarik. Komposisinya juga udah oke, Mas ya. Sudah oke. Sangat bisa. Lanjut, mungkin, Mas. Iya. Tadi pembinaannya dari font mungkin. Komennya cuma dari font itu tadi. Oke, Mas. Ya, lanjut ke nomor 14. Nah, ini Mbah Mun lagi. Iya. Ini kok cover buku akhirnya. Oh iya sih, Mas. Cover buku. Ini yang saya suka adalah kombinasi harmoni warnanya. Jadi dia bisa ngomben kulit warnanya Mbah Mun dengan background yang di belakangnya. Ini kombinasi warnanya sudah oke, fontnya sudah oke. Nah, mungkin ini sih di bawahnya nama Mbah Maimun Zubair itu masih tabrakan warna kontrasingnya. Itu nabrak sidik tapi. Oh iya, ya. Mas. Di tulisannya itu masih. Jadi orang nggak langsung bisa membaca itu. Nah, terus misalkan tadi identitas lagi ya, kalau identitas ya. Misalkan kamu pengen Mbah Mun ini kan bukan orang yang siapa sih yang nggak kenal Mbah Mun seperti gitu. Ya, betul. Mungkin bisa kasih besar namanya Mbah Mun yang besar. Jadi misalkan taruh di atas lah, atau di tengah-tengah, atau di bawahnya itu. Misalkan di bawahnya masih mau mengaji, itu kan relevan. Jadi orang bisa langsung membacanya, oh Mbah Mun gitu. Itu sih Mas. Iya. Sangat kombinasi warnanya. Kalau penggunaan fontnya gimana Mas? Yang atas itu, yang deskripsinya itu? Menurutku cukup rapinya sudah. Dia milih Dia milih tipe fontnya juga sudah oke. Jadi akhirnya aku malah membaca ini adalah Mbah Mun itu adalah seorang yang
apa ya, patang belajar gitu secara desain. Jadi si pembaca poster akan beranggapan bahwa Ki Haji Maimun Zubair adalah orang yang senang nulis gitu sih. Karena dia pakai font apa namanya? Font serif. Mereka pakai font serif. Jadi keren sih. Lanjut. Penyampaian komunikasi dari posternya sudah tersampaikan, Mas. Ya, kira-kira. Oke, siap. Next. Di nomor 15, Mas. Mbak Hashim lagi. Wah, ini wis lengkap. Secara identitas dia lengkap sekali. Wis keren. Kombinasi warnanya oke. Secara kontrastingnya juga sudah oke. Ini wis secara apa namanya? Secara paten aturan poster ini sudah memenuhi syarat. Konten ilustrasi oke. Quote juga sudah oke. Ini kan ngiklankan Ibnu lagi kan ini. Ini mereka mempromotkan Ibnu pakai modelnya Mbak Hashim kan. Ini sudah keren tantanannya. Tapi paling cuman apa? Itu loh. Kalau kamu pengen ngartiskan Mbak Hashim, dibesarkan saja tulisannya Mbak Hashim. Gitu. Pasti orang akan meliriknya. Kalau kombinasi warnanya sudah oke sih, Mas. Oke. Dari fontnya mungkin, Mas, bagaimana? Itu kan kayak kalau orang sekilas kayak kurang apa ya? Kurang mampu bisa langsung menangkap. Ya. Yaitu apa namanya? Kalau mau rata-rata quote itu kan poster quote itu kan orang pengen bisa langsung membacanya. Jadi kalau pakai artistik, kalau pakai font artistik itu akan sulit terbaca. Keren sih, tapi secara konsep itu keren, simetris juga sudah oke sih. Pas di tengah gitu, Mas ya. Paling cuman fontnya saja. Oke, siap Mas saya. Next, nomor 16 dari ini. Nah, ini yang keren. Aku seneng ini karena seperti yang saya tak sampaikan tadi, kita harus mengorbitkan kiai-kiai kita. Betul sekali, Mas. Kiai kanan kiri kita. Kiai Sauji ini apa namanya? MBC dulu. MBC. Nah, ini kita harus mengorbitkan kiai-kiai langgaran kita untuk bisa terkenal pisan. Jadi misalkan gini sih, kalau kita ini diajari sama alif bata sama kiai langgar kita, ya orbitkan kiai langgar kita. Nah, bagaimana kita mampu berdakwah? Kita mampu berdakwah dengan apa yang kita punya. Jadi gini, santri desain community itu punya target awal dulu adalah jadi bagaimana kita mampu mengorbitkan kiai-kiai yang tidak populer. Tugasnya desain grafis itu kan mempopulerkan orang. Di balik laptopnya, di balik komputernya kan gitu. Bagaimana kita mampu membranding orang dengan baik, dengan keren untuk jadi biar dia kelihatan keren. Nah, ini tugasnya kita semua. Bagaimana kita mampu berdakwah via desain kita dengan orang-orang yang lokalan saja. Gitu. Karena kalau yang populer sudah populer itu sudah nggak usah dipikirkan lah. Karena sudah populer sendiri. Masya populer ya, Mas. Gitu. Ini keren Mas. Tapi cuman secara identitas apa namanya? Kemana-kemananya dia penasaran sama Yai Sauji ini dia nggak tahu.
ini Kiai Sauji ini siapa, terus dia mau kemana, mungkin bisa dikasih gini, DRS Haji Sauji Mustafa, ketua MWCNU, nah itu bisa keren. Nah jadi kok siapa sih Kiai Sauji kok tiba-tiba dikuatkan seperti ini gitu. Iya. Lebih ke identitas lagi Mas ya. Bukan identitas sih Mas ya. Apa ya, kalau kita mau promo kayak yang tadi, kalau kita mau promo kayak yang tadi, itu kita mau kemana setelah kita tertarik gitu loh. Informasinya mungkin Mas ya. Informasinya. Kalau identitasnya sudah oke, kita kok NU, tapi aku lek arepe penasaran karo Yai Sauji atau penasaran karo NU ini ndi gitu sih. Siapakah beliau gitu kan. Gitu. Aku mau kepoin dia lewat mana ya. Oke. Nggih, terus sekali Mas. Ya bisa lanjut Mas? Monggo. Oke. Nah, ini menarik Mas. Simple dan unik kayaknya ini. Pesannya juga menarik. Silakan Mas saya dokumentari. Ini NU banget sih. Tapi dia menyampaikan NU hanya lewat kupluknya saja. Betul. Ini keren ini sih. Apa namanya? Kita butuh yang ini. Itu atas apa ya? Ini kalau jadi atas logo apa tahu Mas Ivan? Itu logo rantingnya kayaknya Mas, atau logo komunitasnya ranting. Mungkin. Ini kalau jadi quote di Instagram atau di website. Saya dulu itu pernah nggarap satu website yang isinya quote-nya Kiai semuanya. Jadi mungkin gini sih, judul itu kontennya gini, satu website itu misalkan hari ini kita mbalah dijatah sama Kiai untuk hari ini kitabnya Mabadi, ya itu sudah dibahas Mabadi sampai selama 1 bulan, dan itu kita desain dengan 3 orang desainer grafis. Isinya website itu isinya cuma quote-quote Kiai semuanya. Quote-quote dari kitabnya itu. Dari kitab itu tadi. Jadi apa namanya? Istilahnya kita ngaji kitab dengan meme, dengan model-model seperti ini. Jadi ilustrasinya kita buat sendiri, moto sendiri dan lain-lain gitulah. Nah, originalitasnya biar dapat. Poster ini originalitasnya dapat banget. Terus kalau kerapiannya oke sih, cleannya juga bersih, kerapiannya oke. Mungkin gini, kasih medsos keren, kasih akun medsos keren. Kalau ini dari ranting sih ya, keren iki. Kok Kang Pondok iki sing gawe. Waduh. Sangat. Ada kertas-kertasnya juga kan. Pondok banget. Oke Mas, lanjut ya. Siap. Nomor 18. Silakan. Nah ini, Habib Lutfi. Monggo Mas, dikomentari. Iya, aku harus komen. Dia menyampaikan Habib Lutfi dengan ilustrasi ini keren saja nih. Tapi cuman guys, ini sopo iki gak ngerti. Jadi gini. Ini kalau orang di luar NU, itu nggak langsung bisa tahu ini Habib Lutfi. Oh iya, betul. Jadi cuman tersampaikan sih sebenarnya dari nahkodamu jangan sampai keliru, ini tersampaikan secara tatanan ilustrasi tersampaikan. Tapi siapa beliau kan nggak langsung tersampaikan siapa. Mungkin white
white space di kuning atas sebelah kirinya Habib Lutfi ini bisa dikasih nama Habib Lutfi biar keren, biar mampu terbaca. Kalau ilustrasinya keren. Ya. Unik juga Mas ya. Unik. Belum pernah ada ilustrasi yang seperti ini kayak. Ya, ini keren sih sebenarnya. Konsepnya keren. Tapi Pangli cuman ngasih siapa ini ilustrasinya siapa gitu. Ya. Orang sedikit informatif ya Mas. Betul. Tapi secara ilustrasi keren banget. Ya, betul sekali. Oke, nomor 19. Ya. Waduh, udah 19 aja Mas ini. Urip iku urup. Simple. Apa jenenge yang jadi perhatianku. Kalau sampean tahu apa ya kata-kata keep calm and food itu kan, pernah tahu itu enggak? Keep calm and food, terus I stand on the right side. Tahu enggak sampean? Pernah dengar sih Mas. Poster ini bisa langsung pesannya. Urip iku urup. Nah, ini semangat sih. Jadi misalkan ini ilustrasinya Sunan Kalijogo ini, misalkan ditambahi kasih Sunan Kalijogo kecil di bawah gitu ya, wis keren misalnya. Tapi cuman urip iku urup ini sudah sampai banget pesannya. Sudah jelas genah, nyoto. Apa ya, konsep Britishan sih, konsep poster Britishan kan cuman gini-gini dok. Misalkan keep calm and santuy gitu-gitu. Nah, ini keren. Urip iku urup. Bisa dadi nganu iki, apa namanya? Bisa dadi nama kafe. Waduh. Siap. Aku kok pengen gawe ya. Kafe urip iku urup. Urip iku urup kafe. Atau urup kafe atau urip kafe. Waduh. Logonya Sunan Kalijogo, Mas. Biar berkah. Keren. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Nomor 20. Ini hampir mirip sih, Mas. Ini kupluk maneh iki. Oke. Secara desain ini clean, keren. Terus pakai saturasi, swanger. Ini konsepnya pakai songgok yang tadi ya, fotonya yang sama. Kerapiannya oke, fotonya tatanan fontnya juga sudah oke. Menarik. Bawah juga dikasih identitas. Keren. Ini keren. Fontnya gimana, Mas? Tatanan fontnya sudah oke. Nah, ini yang saya lihat gini sih. Dia mampu menampilkan ilustrasinya, menampilkan objeknya dengan kontrasing yang baik. Jadi apa jenenge? Dia pakai warna-warna netral, pakai hitam, putih, terus ada gridnya, grid apa bu? Ya, ada gridnya. Dengan dia menurunkan saturasi warnanya ke yang lebih kalem. Akhirnya orang tidak bosan dengan membaca tulisan sanad saja sih. Keren. Oke. Iya, fontnya sangat keren. Sepakat sih, Mas. Iya. Oke. Sangat. Next. Lanjut. Ini agak beda ini. Landscape ini. Ini vectoring 2000
13. Tipe vektor arrow gini, ini tipe vektor style 2015-an lah. Saya dulu awal belajar desain itu seperti ini. Dan dulu saya punya mimpi bagaimana kita mampu membuat bagaimana misalkan pondok-pondok di Indonesia itu punya stok minimal satu orang desainer grafis untuk mengkuatkan kiainya. Nah, dulu desain saya juga seperti ini, asli. Dan ini keren, konsepnya keren, identitas oke. Ini dari mana? Itu PNU Gilang Mas, ini dari Desa Gilang, Ngono Tulungagung. Ranteng Gilang ya. Iya. Konsepnya keren nih kan, menurutku. Sangat kontrasing, cuman tabrakan warnanya kurang ditambah lagi. Jadi gini konsepnya, kalau kamu pengen tabrakan warna, tabrak nulisan. Karena tabrak nulisan. Jadi biar desainnya langsung menarik gitu, langsung dilirik orang. Jadi gak setengah-setengah, tabrak misalnya. Lanjut Mas. Oke. Ini nomor 2. Oh, 22 udah. Oh, ini ukurannya juga agak beda sih Mas, lebih square. Nah, ini harusnya sih gini sih, kita bisa lebih mampu memproduksi ukuran square untuk feed Instagram, terus untuk profile WhatsApp, Telegram misalnya. Ini aku kayak bayangin nih digawe sih Mas, konsep square ini. Ya, lebih ke arah situ sih Mas ya. Dia pengen buat quote-nya Gusmus, tapi orang ini kalau pengen aku komenin fotonya. Kalau pengen menyampaikan fotonya Gusmus, mending yang orang yang samping itu nggak usah ditransparan, langsung ditutup pisan. Oh, itu. Itu kan ada transparansi di orang sampingnya. Jadi nanggung. Dilalah kebetulan orang yang di transparan itu pakai bajunya gelap. Jadi lumayan tabrakan sama fonnya. Atau mungkin itu yang buat poster Mas malah. Jadi pengen eksis juga gitu loh. Kayak gitu Mas, positive thinking. Kalau pengen eksis, mending nggak usah ditransparan. Sekalian gitu Mas ya. Paling bisa pakai square, bisa pakai frame untuk tulisannya, untuk quote-nya. Oke. Untuk pencitraan Mas Bagong keren. Mantap. Iya emang. Kayaknya juga ada pesan-pesan demikian sih Mas. Untuk pencitraannya Mas Bagong nyalon opo itu keren ini. Mantap. Tapi mending transparansinya kalau dia pengen pencitraan, mending dilangi pisan. Pakai square kok square sih? Dikai kotak di belakangnya semakin banyak teman itu sudah keren. Jadi fotonya Mas Bagong bisa lebih kelihatan. Lebih jelas malah. Siap. Oke, cukup Mas? Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Wah, iki. Ini kayak juga sama dari Ranteng Gilang Mas. Gus Dur lagi. Monggo Mas saya. Secara tatanan font oke. Secara tatanan font dia pakai AA. Oh ini dari Ranteng yang tadi ya, logonya sama. Sama Mas. Gilang lagi. Ranteng Gilang lagi.
Komposisi warnanya sudah oke, komposisi warnanya sudah oke. Tapi nanggungnya gini sih, kalau pengen ngombain simetris, kalau pengen ngombain simetris, mending yang atas nggak usah pakai circle. Nah, di atas ini kan ada lekuan. Oh ya. Ini yang kelihatan oval-oval. Yang kelihatan wagu. Apa wagu ya bahasa Indonesia? Wagu itu aneh. Ya, yang kelihatan ganjel lah. Ganjel. Mungkin atasnya bisa, kalau misalkan bawah itu dia pakai yang simetris, yang atas bisa disimetriskan sekalian, mungkin lebih keren. Diseragamkan gitu Mas. Seragamkan sekalian. Jadi ada garis-garis juga. Keren. Oke. Next. Dan ini 24 sih Mas. Oke, Mbak Hasyim lagi. Ini Mbak Hasyim lagi. Dengan konsep yang berbeda tapi Mas kali ini. Nah, ini yang sebenarnya keren menurutku. Jadi gini, sebenarnya dia pengen menyampaikan brandnya ayo kita mengenal ulama. Dia pengen buat brand ayo mengenal ulama kita. Nah, mungkin gini, aku gak ngerti ini sudah berapa kali diterbitkan. Artinya dia sudah buat siapa ini? Nah, Ibnu Pulau Tondo. Pulau Tondo ini sudah buat berapa seri? Ini buat seri keren sih menurutku. Jadi dia pakai brand ayo mengenal ulama kita. Nah, ini dibuat semacam ini keren. Lah, cuman komennya gini, kalau komposisi warnanya oke menurutku, kontrastingnya sudah oke. Cuman paling ini dari sisi kerapiannya, dari sisi Mas. kerapian fontnya sama ini jenis fontnya terlalu banyak gak sih Mas? Ya, menurutku itu. Jadi karena kebanyakan font dan dengan kontrasting, kan ini banyak warna yang ditabrakkan. Kontrastingnya kebanyakan. Tapi keren menurutku. Jadi orang yang pertama langsung membaca siapa yang mau mengurus dikenalkan. Oh, yang quotes-nya itu Mas. Orang langsung membaca itu. Salirian kan yang menarik, yang menangkap mata kan yang warna kuning itu, bukan? Iya, betul. Gitu. Jadi kalau ingin menyampaikan quote-nya, bisa dilebih besarkan lagi siapa yang mau mengurusi NU. Jadi kalau aku gak ngerti sih ini dia pengen mau yang mana yang disampaikan dahulu. Iya. Keren Wisan. Oke. Mungkin yang terakhir Mas. Terakhir Wisan. Teman-teman, next. Nah, ini. Wah, menarik sekali nih Mas. Ini ilustrasi yang menarik menurutku. Ini keren. Ini kayak cover buku. Cover buku langsung ketika cover kitab kena loh Mas. Oh iya sih Mas. Jika cover kitab kena ini, sangar ini. Nanti konsepnya dia pengen menampilkan ilustrasi ulamanya. Nah, dengan ilustrasi ulama, engkau adalah pelita dalam kegelapan. Nah, jadi dia pengen menyampaikan bahwa ulama itu juga guru gitu loh. Iya. Konsepnya keren. Nah, kalau dia pengen populer, jadi siapa? Mbak Vira. Kalau Mbak Vira ini pengen populer, kasih kasih mark @Vira misalkan. @Vira Instagramnya atau apa itu cukup.
Keren tapi bisa Mas. Nah, ini yang tadi tak komen. Ulama pelita dalam kegelapan. Dalamnya ini kan dia pakai font artistik. Iya, kayak tanda tangan ya Mas. Nah, ini yang Signature. keren. Nah, ini yang keren menurutku. Jadi kerapiannya juga sudah oke, walaupun dia mau nabrakin font artistik dalam yang tidak langsung terbaca sebenarnya kan. Itu kan tidak langsung terbaca, tapi orang akan langsung berpikir bahwa itu langsung tulisan dalam. Karena pelita titik-titik kegelapan mesti dalam. Ini yang keren menurutku. Oke Mas. Oke. Ini terakhir ya teman-teman. Ya, terakhir Mas. Jadi mungkin Mas Yahya bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dari rangkuman berbagai karya-karya dari PAC Ngunut ini. Kesimpulannya yang tadi Mas. Apa Mas? Aku gak nyongko kecam itu rata-rata tadi dari Tulungagung semua ya? Iya Mas. Semuanya dari Tulungagung ya? Enggak ada dari luar kabupaten kan? Kayaknya enggak ada Mas, enggak ada. Dari Tulungagung semua. Aku gak nyangka Tulungagung punya produsen desainer grafis yang banyak. Ini keren. Aku kemarin pas waktu dihubungi panitia, waktu 3 minggu itu berapa desainer, berapa yang ngumpul posternya. Nah, ketika sampean kirimkan 25 itu, wah kayak ya. Nah ini yang jadi, ini aset lah, ini aset untuk Tulungagung. Bagaimana mampu kita berdakwah via desain, via karya-karyanya kita. Nah, aku kaget pertama, selawe 25 keren nih, sangar. Kok iso moro-moro di luar ekspektasi. Iya di luar ekspektasi. Lah setelah sampean sama panitia dikirimi karya-karyanya kemarin, ini duduk mereka bukan amatir ini, rata-rata mereka bukan amatir, mereka rata-rata orang-orang yang luar biasa. Nah, artinya Tulungagung punya resource orang-orang kreatif yang banyak. Nah, apalagi Ngunut. Saya tadi lihat beberapa karya-karya, banyak kan yang dari Ngunut. Ya, alhamdulillah. Rata-rata banyak kan dari Ngunut. Lah, Ngunut ini bisa sih ini di branding jadi PAC Ibnu desainer grafis. Nah, ini bisa. Waduh. Iya, ini akan jadi label. Jadi dulu ini aku nyeritakne waktu saya jadi ketua Ibnu dulu. Banyuwangi itu kok dilirik. Banyuwangi itu dilirik karena waktu itu aku pengen nabrak sih sebenarnya. Jadi waktu Zakaria jadi ketua Ibnu, terus saya jadi ketua Ibnu Banyuwangi, aku pengen nabrak ini sih. NU itu brandingnya dari dulu. NU itu kupluke nyadam, sarunge nglinteng, kelambine bulukan gitu. Kan gitu. Nah, aku dulu pengen, karena aku waktu itu masih jadi desainer grafis Korel amatir, aku pengen ini, ya, umpama Ibnu itu jadi NU itu punya tatanan grafis yang bagus. Nah, NU kalau di branding dengan bagus, maka akan jadi something yang keren. Jadi duduk bukan yang kupluknya nyadam terus sarungnya ngelinteng mampu rokok. Nah, itu bukan seperti itu. Nah, ini tugasnya desainer grafis ini, orang-orang kreatif ini. Siapa kuncinya? Ya Ibnu. Nah, itu yang akhirnya dulu jadi dilirik di Banyuwangi. PWI Ibnu waktu itu ngelirik Banyuwangi ya karena Banyuwangi banyak desainer grafisnya. Waktu itu PWI itu desainnya sering ndandakne ning percetakan.
Nah, percetakan itu kan syukur cepet wae ini. Percetakan itu kan syukur cepet, mereka tidak dibayar, rata-rata desainnya gratis, nggak jadi apa, pokoknya cepet cetak. Nah, aku syukur yang komen sama PW. Sudah PW kalau mau desain ke Banyuwangi saja sudah. Saya bilang gitu dulu. Orang tak tabrak seperti itu. Yang dibuat yang keren lah, gini. Nah, jadi akhirnya kita Banyuwangi sering dipreser sama PW. Kamu kalau Banyuwangi beneran banyak desain grafisnya anu lah. Nah, ini yang jadi aset di Banyuwangi waktu itu. Ya mungkin gini sih, karena ketua PC-nya desainer grafis waktu itu. Jadi anggota pengurus-pengurusnya do belajar desain gitu. Nah, terus selanjutnya gini sih, aku excited dengan beberapa desain yang ada. Nah, aku pengen beli bahasanya beli. Aku pengen beli, mengapresiasi lah Mas, lebih tepatnya mungkin. Ya, mengapresiasi. Aku pengen ada pajangan di tempat printingku. Ya apa mah? Di tempat printingku. Jadi aku pengen mengapresiasi 3 poster yang nanti tak kirim ke panitia lah, yang mana nanti tak kasihkan ke panitia. Gitu Mas Ivan. Oke, siapa saya? Oke. Mungkin dari Mas saya tadi yang dapat sedikit disimpulkan adalah bagaimana kita sebagai pelajar NU, Ibnu khususnya, jadi inspirator dalam konteks di sini adalah inspirator dari segi visual, lebih tepatnya lagi di bidang desain grafis, seperti itu. Oke. Cukup ya Mas? Atau masih ada tambahan lagi? Sudah. Oke. Keren. Ini kalau gitu terima kasih banyak Mas Saya. Idola saya yang saya idolakan sebenarnya mau ketemu. Aku gak nyongkol sampean ngefan karo aku. Waduh. Waktu saya itu sering diceritain panjenengan Mas sama. Mungkin ini untuk viewer semuanya ya. Yang lainnya ya, Mas. Aku dulu itu yang buat kontes logo PW. Konferensinya PW di Banyuwangi. Jadi waktu konferensi ada di Banyuwangi sama ketua PW waktu itu aku singkon gendel. Aku gak ngerti poster garapen. Aku gak ngerti desain garapen. Garapen Yahya nggih, Bang. Nah, aku langsung excited sama logonya Mas Ivan waktu itu. Karena itu mampu menampilkan Banyuwangi banget. Walaupun rata-rata logo, rata-rata ikonnya Banyuwangi itu dengan gandrung dan lain-lain. Tapi Mas Ivan punya konsep yang aneh menurutku. Ini gak pernah diangkat, jarang diangkat sama orang-orang ya. Jarang diangkat sama orang-orang, dia pakai apa kura-kura ya kok kura-kura. Iya. Itulah Mas. Itu keren menurutku. Nah, waktu itu aku penasaran sing di jenenge Akmal, sing di jenenge Ivan. Keren Mas. Alhamdulillah saya bisa berjumpa Mas ya. Sukses. Oke. Untuk itu sekian mungkin dari kami. Terima kasih Mas Yahya. Ini forum saya kembalikan ke moderator kepada rekan Nita Naila. Saya persilahkan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Yahya selaku kurator yang sangat luar biasa pada malam hari ini bersama rekan saya, rekan Ivan yang sudah mereview semua karya dari para desainer yang sudah disubmit pada minggu yang lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini selain mereview tentang karya para desainer, kita juga dapat ilmu baru, motivasi-motivasi tentang bagaimana membuat sebuah desain yang bagus, yang
enak dilihat dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Yahya yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, mendampingi kami untuk melaksanakan review karya-karya dari teman-teman kita, begitu. Baik, di sini saya Naila, mohon maaf dari awal hingga akhir apabila ada salah-salah kata, terutama kepada Mas Yahya, mungkin mewakili dari panitia semua, mohon maaf apabila kami memiliki kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Semoga nanti kedepannya kita bisa berjumpa secara langsung, gitu ya Mas, untuk sharing lagi, lebih banyak lagi, berbagi ilmu terkait desain, begitu Mas. Ya, baik, terima kasih. Iya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.